Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Kalosara Sulawesi Tenggara. Kalosara atau yang biasa disebut juga dengan kalo merupakan sebuah simbol hukum adat pada kebudayaan Tolaki di Sulawesi Tenggara yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kalosara digunakan dalam berbagai aturan hukum adat seperti hukum dalam bidang pemerintahan, pertanahan, perkawinan, pewarisan, utang piutang, konflik dan penyelesaiannya, serta banyak bidang lainnya. Kalosara berbentuk lingkaran uang terbuat dari 3 utas rotan yang kemudian dililit ke arah kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Ujung lilitannya kemudian disimpul dan diikat, di mana 2 ujung dari rotan tersebut tersembunyi dalam simpulnya, sedangkan ujung rotan yang satunya dibiarkan mencuat keluar. 3 ujung rotan yang 2 diantaranya tersembunyi dalam simpul berkaitan erat dengan kata bijak orang Tolaki yang berbunyi, Kenota Kaduki Osara Mokong Gadui, Tono Meohai Mokong Goai, Pamae Renda Mokombonoi. Kalimat tersebut memiliki arti bila dalam menjalankan suatu adat terdapat kekurangan, maka hal tersebut harus dapat diterima sebagai bagian dari adat orang Tolaki dan tidak boleh dibeberkan kepada umum atau orang banyak. Sementara itu, lilitan 3 utas rotan mempunyai makna sebagai kesatuan dari stratifikasi sosial orang Tolaki yang terdiri dari Anakia, bangsawasan Towonua penduduk asli atau pemilik negeri, yang juga bisa disebut sebagai Tono Motuo orang yang dituakan, atau Tono Dadio penduduk atau orang kebanyakan, dan Oata budak. Selain itu, 3 lilitan rotan juga memiliki makna sebagai satuan dari keluarga, yakni bapak, ibu, dan anak sebagai unit terkecil jika digabungkan atas beberapa keluarga akan membentuk suatu masyarakat. Stratifikasi sosial tersebut mempengaruhi ukuran kalosara yang dipergunakan, yaitu 1. Kalosara dengan ukuran lingkaran yang dapat masuk dalam tubuh manusia dewasa diperuntukkan bagi urusan golongan bangsawan. 2. Kalosara dengan ukuran lingkaran dapat masuk pada bahu manusia diperuntukkan bagi urusan-urusan golongan Tono Motuo yakni para pemangku adat. 3. Kalosaro dengan ukuran lingkaran dapat masuk pada kepala atau lutut manusia dewasa diperuntukkan bagi urusan-urusan golongan Tono Dadio atau orang kebanyakan. Meskipun demikian stratifikasi sosial yang disebutkan sebelumnya merupakan stratifikasi sosial lama karena terdapat perbuahan dalam kebudayaan orang Tolaki, terutama karena saat ini tidak dikenal lagi golongan Oata atau budak. Terkait dengan pergeseran stratifikasi tersebut maka ukuran kalosaro yang dipakai juga mengalami perubahan. Jika dahulu orang Tolaki mengenal 3 jenis kalo yang penggunaannya diperuntukkan untuk 3 status sosial, maka saat ini orang Tolaki saat ini hanya mengenal 2 ukuran kalosaro sesuai peruntukannya, yaitu kalosaro dengan diameter 45 cm yang diperuntukkan untuk golongan Anakia dan jabatan bupati ke atas bupati, gubernur, dan seterusnya. Kalosaro dengan diameter 40 cm yang diperuntukkan bagi golongan Tono Motuo orang-orang yang dituakan, dan Tono Dadio penduduk atau masyarakat kebanyakan. Terdapat beberapa versi mengenai munculnya kalosaro pada orang Tolaki. Versi yang pertama mengungkapkan bahwa kalosara diciptakan dan digunakan pertama kali oleh Wekoila. Wekoila sendiri merupakan utusan dari Sangia Iwawo Sangia, atau dewa penguasa dunia atas. Wekoila mengaku diutus untuk mengatasi kekacauan di Konawe, meliputi Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, dan Kolaka Utara sekarang, yang dikarenakan adanya perang saudara antara 3 kerajaan yang berada di tanah tersebut, yaitu Besulutu, Padangguni, dan Wawolesea. Sebagai bukti bahwa Wekoila merupakan utusan dewa, maka dirinya kemudian memperlihatkan suatu benda sakti yang dapat dipakai untuk memulihkan Konawe menjadi damai dan bersatu di bawah satu pemerintahan. Benda tersebut adalah kalosara. Wekoila kemudian dinikahkan dengan anak dari Raja Padangguni dan memindahkan pusat kerajaan di Kambolaroni, sekarang Unaaha, dan kemudian mengubah nama kerajaannya menjadi Kerajaan Konawe. Setelah itu kemudian Wekoila memerintahkan penduduk yang berada di tempat tersebut membuat duplikat kalosaro sebanyak jumlah Onapo, setingkat kampung, dan Otobu, setingkat kecamatan. Setelah duplikat selesai dibuat maka Wekoila kemudian mengirim duta untuk mengundang tamu dari kerajaan lain.
Para duta ini masing-masing membawa duplikat kalosara yang diletakkan pada suatu wadah dari peralatan dapur dan dilapisi dengan kain putih bersih. Kalosara yang dibawa tersebut dianggap merupakan pengganti diri Wekoila. Para undangan tersebut kemudian memenuhi undangan Wekoila dan berkumpul di Kambo Laroni. Dalam pertemuannya bersama undangan tersebut, Wekoila menjelaskan tentang keberadaannya sekaligus menjelaskan tentang kalosara yang merupakan benda dari Sangia Iwawo Sangia. Pertemuan ini menghasilkan dua kesepakatan penting, yakni, kesepakatan untuk mengangkat Wekoila menjadi Raja Konawe dan menetapkan kalau sebagai benda adat kebesaran kerajaan Konawe. Selain dua keputusan itu, juga dibuat keputusan lain, yakni, bahwa kalosara ditetapkan sebagai simbol kehadiran Sangia saat mengambil keputusan dalam berbagai situasi tertentu. Memberi nama pawai untuk kalosara, memiliki arti aturan yang diberlakukan di seluruh Konawe. Mengikuti petunjuk Wekoila untuk meletakkan kalosara di hadapan atau di tengah-tengah suatu pertemuan dalam berbagai upacara adat. Menetapkan petugas Pabiatara atau Tuea yang akan menjalankan atau memegang atribut kalosara. Menetapkan ukuran kalosara yang disesuai dengan 3 golongan pada stratifikasi sosial di Konawe. Demikianlah sejak saat itu orang Tolaki mengenal 3 jenis ukuran kalosara dan termasuk sasaran penggunaannya. Versi lainnya dikatakan bahwa keadaan kacau yang melanda Konawe tersebut disebabkan oleh mewabahnya penyakit yang mematikan. Keadaan ini tidak dapat diatasi sehingga para orang tua sepakat untuk meminta bantuan kepada Raja Luwu. Raja Luwu sepakat untuk membantu tetapi dengan syarat, bahwa jika kemudian orang yang dia utus dapat mengatasi kekacauan itu maka utusan ini harus dijadikan raja. Hal itu kemudian menjadi kesepakatan antara Raja Luwu dan utusan dari Konawe dan kemudian Raja Luwu mengutus 2 orang yaitu Larumbalangi dan Wekoila. Kedua utusan tersebut kemudian berhasil memulihkan keadaan di Konawe. Larumbalangi memulihkan keadaan kacau di Mekongga dan kemudian dilantik menjadi raja. Wekoila berhasil memulihkan keadaan di Konawe namun tidak dapat dilantik menjadi raja karena pada saat itu kerajaan tersebut masih dipimpin oleh Raja Ramandalangi. Ramandalangi kemudian menikah dengan Wekoila. Setelah Ramandalangi meninggal, kemudian Wekoila menggantikannya sebagai raja. Pada saat Wekoila menjadi raja, di kerajaan Konawe masih terdapat 3 kerajaan kecil yakni Kerajaan Padangguni, Kerajaan Besulutu, dan Kerajaan Wawolesea. Wekoila menginginkan suatu struktur pemerintahan yang kuat dan baik di seluruh Konawe tetapi mendapat tantangan dari 3 kerajaan kecil itu. Untuk mewujudkan maksudnya, Wekoila kemudian meminta kepada 3 kerajaan itu bersatu dalam satu kerajaan. Padangguni dan Wawolesea menyambut dengan baik, namun Besulutu menolak maksud tersebut. Melihat penolakan tersebut, Wekoila kembali mengirimkan utusan untuk menemui Raja Besulutu. Oleh Wekoila utusan tersebut dilengkapi dengan benda yang disebut kalosara sebagai perlambangan dari Wekoila sendiri. Melihat benda tersebut Raja Besulutu merasa dihargai dan kemudian memutuskan untuk bergabung dengan kerajaan Konawe. Demikianlah maka sejak itu kalosara digunakan dalam berbagai urusan dan dalam setiap penggunaannya kalosara merupakan simbol dari kehadiran raja. Versi ketiga kemunculan kalosara menyatakan bahwa benda tersebut diciptakan oleh Lelesuwa yang bergelar Kotu Bihara. Pada saat itu dia menjabat sebagai penasihat Raja Konawe. Lelesuwa menggunakan kalosara pertama kali untuk membagi wilayah kerajaan Konawe menjadi 4 bagian sekaligus menentukan penguasa atas wilayah-wilayah tersebut. Sejak saat itu pulalah kalosara dipakai dalam berbagai urusan. Sumber https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/. New detail dan detail tetap sama dengan 48. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.